Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan, yaitu adanya penolakan pembangunan izin gereja di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan. Di sini Bupati menegaskan bahwa penolakan ini bukan disebabkan intoleransi, melainkan karena ketidaklengkapan administrasi dan ketidaksesuaian dengan peraturan setempat. Pemohon atau umat setempat mengajukan izin pembangunan gereja. Namun Bupati mengatakan dari 41 dokumen yang disyaratkan hanya ada 8 yang lengkap. Terdapat dukungan dari 90 warga setempat atas pembangunan gereja ini. Namun terdapat kontra juga, ternyata ada 60 warga setempat yang menolak pembangunan gereja ini. Bupati menyatakan adanya 19 gereja juga yang sudah berizin, dan ada juga 8 gereja lain yang seperti yang sedang ditangani sekarang yang sedang tidak memiliki izin. Jadi Bupati sedang melakukan proses penertiban. Di sini terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat, yaitu yang pertama adalah Bupati Kuburaya sebagai pemberi keputusan dan penegak peraturan. Yang kedua yaitu adalah umat atau pemohon sebagai inisiator pembangunan gereja. Terus warga setempat terbagi antara yang mendukung 90 orang dan warga setempat yang menolak, yaitu ada 60 orang. Pemerintah daerah pelaksana evaluasi dan penerbitan peraturan, yaitu Perda nomor 10 tahun 2020. Tokoh agama di sini masuk sebagai pemangku kepentingan karena dilibatkan dalam koordinasi menjaga kerukunan antara warga yang sedang berseteru, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Dari hasil analisis, yang pertama penyebabnya adalah faktor administratif, dokumen tidak lengkap, hanya ada 8 dari 41. Yang kedua yaitu faktor sosial, adanya penolakan dari sebagian warga meskipun tidak dominan atau bukan suara mayoritas yang menolak. Yang ketiga yaitu faktor hukum, yaitu ketidaksesuaian dengan peraturan bersama Menteri PBM nomor 9 tahun 2006 dan Perda Kuburaya nomor 10 tahun 2020. Faktor prosedural, permohonan tidak menghadap langsung, yaitu tidak menghadap langsung, di mana diwakilkan oleh notaris. Terus di sini para pemuka agama dan pemerintah setempat, termasuk Bupati Kuburaya, itu meminta dengan jalur damai, yaitu dengan melengkapi administrasi. Ini sebuah resolusi dari pemerintah daerah dan bersama koordinasi bersama antara pemuka agama dan masyarakat setempat, yaitu dengan meminta agar pembangunan gereja melengkapi administrasi. Jadi pemohon diminta untuk melengkapi dokumen yang kurang, yaitu dari 41 hanya menyediakan 8. Terus Bupati terus meminta mengadakan mediasi, yaitu antara pemohon dan warga yang menolak. Yang ketiga yaitu koordinasi rutin, di mana pemerintah berkoordinasi dengan tokoh agama untuk menjaga kerukunan. Terus dan yang terakhir adalah penegasan prinsip. Bupati menekankan bahwa tidak ada ruang untuk intoleransi. Semua keputusan harus berdasarkan aturan. Dari sini kita dapat melihat bersama ya bahwa membangun rumah ibadah itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Walaupun suara mayoritas mendukung, namun masyarakat yang menolak ini bisa memiliki kekuatan yang lebih, apalagi dengan adanya dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Kalau menurut saya pribadi, sesungguhnya ketika kita membangun rumah ibadah itu kita sambil membangun sambil melengkapi izin-izinnya, karena kembali lagi bahwa melengkapi perizinan 41 itu bukanlah hal yang mudah. Masyarakat setempat, umat setempat itu pasti juga berusaha untuk melengkapi, walaupun memang itu menyalahi aturan. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah pembangunan rumah ibadah memiliki tujuan demi kebaikan, bukan untuk
keinginan pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi, namun ini untuk kepentingan bersama, di mana yang terpenting adalah mayoritas dari masyarakat sudah mendukung. Walaupun adanya administrasi yang belum selesai, namun ini adalah tempat untuk masyarakat setempat, khususnya yang beragama Kristiani, untuk beribadah. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan Bupati Kuburaya ini kuranglah tepat. Justru dia harusnya saling menjaga kerukunan. Kalau di sini saya melihat bahwa Bupati Kuburaya ini melakukan penyudutan, di mana dia dengan alasan tidak adanya dokumen-dokumen yang kurang atau belum lengkap, itu dia, menurut saya pribadi, dia menyudutkan umat masyarakat setempat dan gereja. Tuh. Sehingga di sini kita perlu melihat dengan cermat lagi bahwa pemerintah itu kembali lagi menjadi penengah, bahwa dia menjadi penengah antara masyarakat yang berkonflik dengan panitia atau umat yang membangun gereja itu. Mungkin persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan mungkin belum lengkap, tapi bukan gitu caranya. Dimana kita harus mengetahui bahwa ini rumah ibadah, mereka menolak, oke, tidak apa-apa, ini adalah negara demokrasi. Namun kembali lagi bahwa bupati ini dilarang untuk memihak. Dimana kalau saya melihat di sini adalah Bupati Kuburaya ini memihak masyarakat minoritas yang menolak pembangunan gereja ini. Padahal kami, terutama peraturan di Indonesia, mengizinkan kebebasan untuk beragama dan beribadah. Di mana Menteri Agama pun sudah mengeluarkan dekret bahwa apapun alasannya tidak boleh adanya penutupan atau pelanggaran atau penolakan terhadap rumah ibadah. Mungkin administrasi mungkin belum lengkap, tapi dengan pembangunan gereja itu tidak langsung jadi. Jadi ada proses yang perlu dibutuhkan, seperti melengkapi bahan-bahan bangunan, mencari dana. Di situ kita bisa melihat ya bahwa sebetulnya tidak perlu buru-buru. Kamu mau bangun gereja, kamu wajib melengkapi 41 dokumen. Menurut saya itu hal yang tidak baik dan tidak pantas untuk seorang pejabat negara mengatakan begitu. Sambil membangun, sambil melengkapi, tapi dengan catatan bahwa ketika sudah selesai gerejanya, izin dan perizinannya harus sudah selesai juga. Maka ketika digunakan tidak ada masalah yang timbul setelah itu. Namun ketika membangun gereja, kita telah, pada umumnya orang itu meminta izin kepada masyarakat setempat, kepada ketua-ketua adat, terutama di Kalimantan, tetua-tetua adat, mereka telah mendapatkan restu dari tetua-tetua adat. Menurut saya ini bukan ranah pemerintah lagi. Oke, karena kalau pemerintah ingin mengendalikan dalam hal ini rumah ibadah takut membludak, oke, tapi jangan dengan cara seperti ini. Mungkin administrasi mereka tidak lengkap, tapi kembali lagi ini tujuannya untuk beribadah. Mereka membangun ini tidak langsung jadi, tidak hari ini membangun besok langsung jadi, itu bukan seperti itu menurut saya pribadi. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, terutama para pejabat-pejabat negara. Lebih perhatikanlah masyarakat, jangan hanya menuntut, tapi lebih perhatikanlah mereka, dan jangan banyak memberikan keputusan yang